Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Sabrina Rushinova dengan NIM 183 serta teman-teman saya Desvita Nurul Azizah dengan NIM 161, Septia Khoiratunisa dengan NIM 168, M. Rizk Matsani dengan NIM 189, Nur Huda dengan NIM 172, dan Talitha Zafira Theodora dengan NIM 193. Kali ini kami akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporer atau khusus. Selanjutnya yaitu karakteristik kelompok kerja. Yang pertama ada tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Menurut B.W. Tuchman yang dikutip oleh Stunner Freeman dan Gilbert, ada 5 tahap bagaimana kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penguatan, ketiga penyusuaian, dan yang keempat perwujudan, dan yang kelima yaitu pencairan atau penilaian. Selanjutnya peran kepemimpinan dalam kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal merupakan seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan pemimpin informal merupakan seseorang yang alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin. Selanjutnya ada norma dalam kelompok kerja. Norma merupakan sesuatu yang disepakati dan diterima oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Selanjutnya akan dibahas bagaimana mewujudkan kelompok kerja yang efektif. Nah, dalam mewujudkan kelompok kerja yang efektif ini terdapat beberapa panduan agar kelompok kerja berjalan secara efektif. Nah, salah satunya di sini saya akan membacakan beberapa panduan agar kelompok kerja berjalan secara efektif. Yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Kemudian panduan yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas atau pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Ketidakjelasan mengenai struktur kerja selain akan menimbulkan konflik dalam kelompok kerja, juga akan melantarkan pekerjaan yang semestinya dikerjakan. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Terlalu banyak anggota dapat menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal. Nah, dari penjelasan tersebut adalah beberapa panduan agar suatu kelompok kerja berjalan secara efektif. Dan apabila dalam prakteknya panduan-panduan tersebut tidak secara otomatis dijalankan, namun setidaknya beberapa hal penting yang terkait dengan kelompok kerja agar berjalan efektif perlu untuk dikendalikan. Yang kedua ada model kelompok kerja yang efektif. Nah, dalam model kelompok kerja agar berjalan secara efektif, terdapat 3 pilar utama dari sebuah kelompok kerja, yaitu kinerja keseluruhan yang diinginkan oleh kelompok kerja, pekerjaan yang ditunjukkan oleh kelompok, dan pertumbuhan individu yang terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan individu dan kelompok kerja. Pembahasannya, yang pertama, pertumbuhan individu, yang merupakan pilar pertama dari kelompok kerja, di mana dalam kelompok kerja setiap individu memiliki tujuannya masing-masing ketika mereka bekerja dalam satu kelompok, selain juga bertujuan untuk meraih tujuan kelompok. Pertumbuhan individu terkait dengan pekerjaan kelompok yaitu
ketika pertumbuhan individu bisa melahirkan komitmen dalam kelompok. Yang kedua, pekerjaan kelompok yang merupakan pilar kedua dalam model kelompok kerja yang efektif. Pekerjaan kelompok adalah sesuatu yang dihasilkan dari komitmen para anggota ketika bekerja dalam sebuah kelompok kerja. Sebuah pekerjaan kelompok bisa diselesaikan jika komitmen mengenai target spesifik, cara pengerjaan, hingga saling pengertian dapat diwujudkan. Sebuah kinerja secara keseluruhan dari kelompok kerja justru dapat dikatakan buruk sekiranya pekerjaan selesai, namun diiringi dengan pecahnya kelompok kerja akibat konflik yang tidak bisa diselesaikan. Yang ketiga, kinerja kelompok secara keseluruhan. Pilar ketiga dari keefektifan sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja keseluruhan dari sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari dua arah, yaitu bagaimana kelompok kerja memberikan hasil pekerjaan mereka dan bagaimana peran-peran individu dalam kelompok kerja dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung upaya pencapaian kinerja suatu kelompok. Dalam hal tersebut, manajer dapat mengevaluasi apakah sebuah kelompok kerja berjalan efektif atau tidak melalui pilar-pilar utamanya dan mengaitkan setiap pilar dengan pilar lainnya. Dan ketika terjadi kesenjangan, maka manajer dapat mencari jalan penyelesaian dari keterkaitan antara satu pilar dengan pilar lainnya. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. 1. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya, A. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. B. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. C. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. D. Konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Dan E. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi, antara lain: A. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Yang B. Konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jika konflik sudah mengarah pada persoalan personal, agak sulit bagi perusahaan untuk bersikap profesional. Yang C. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi bersaing sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Yang D. Ada konflik menyebabkan berbagai hal yang terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu. Yang kedua, ada sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan struktur organisasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Yang ketiga, ada pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama ada stimulasi konflik, yang kedua ada pengendalian konflik, dan yang ketiga ada penyelesaian dan penghilangan konflik. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik adalah proses komunikator penyampaian makna baik dalam bentuk simbol maupun kata-kata yang ditujukan untuk merubah perilaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Pengertian komunikasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995 mendefinisikan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Berdasarkan pengertian di atas, maka komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama ada komunikasi melibatkan orang-orang, sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih. Yang kedua ada komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian, sharing meaning, sehingga agar
pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dalam melakukan komunikasi. Terakhir ada komunikasi melibatkan simbol-simbol, yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Proses terjadinya informasi. Komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini ada beberapa proses yang dialami, yaitu pertama ada encoding, di mana pesan atau informasi yang akan disampaikan tersebut mengalami transformasi ke dalam simbol yang bentuk kalimat. Misalnya, untuk menyampaikan oleh pengirim simbol dalam bentuk kalimat ya atau bahasa nonverbal seperti anggukan kepala. Kedua ada mediator. Mediator ini yang dimana seperti telepon, komputer, dan dalam bentuk lainnya ketika pengirim dan penerima tidak berhadapan langsung. Ketiga ada decoding, di mana proses kegiatan menangkap dan memberi makna pada pesan yang disampaikan terlebih dahulu dari kata-kata atau angkuhan kepala tadi ke resepsi penerima mengenai anggukan kepala. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Setelah kita mengetahui bagaimana proses dari sebuah komunikasi, maka berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk komunikasi yang pada umumnya dilakukan dalam sebuah organisasi yang berupa komunikasi antarpersonal atau interpersonal. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Ada dua bentuk dalam komunikasi interpersonal ini, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring. Komunikasi pada dasarnya adalah bentuk interaksi antar individu dalam bentuk kelompok maupun organisasi. Jejaring komunikasi pada dasarnya merupakan pola bagaimana orang-orang dalam organisasi saling berkomunikasi. Pola komunikasi dalam bentuk struktur organisasi. Pola komunikasi dalam bentuk struktur organisasi adalah pola bagaimana setiap bagian-bagian dalam organisasi saling berkomunikasi satu dengan lainnya, baik antar bagian yang tingkatan yang sama horizontal maupun yang berbeda vertikal. Pada komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagaimana yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Sedangkan komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi, diantaranya adalah jalur formal dari komunikasi. Yang dimaksud dengan jalur formal dalam komunikasi ini adalah penggunaan legitimasi formal dalam organisasi untuk melakukan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya ada otoritas dari hierarki organisasi, yakni perbedaan tingkatan-tingkatan manajemen dalam organisasi akan menentukan pola komunikasi yang dibangun. Selanjutnya ada spesialisasi jabatan. Adanya spesialisasi jabatan yang menghasilkan beberapa departemen atau bagian organisasi yang berbeda dapat menyebabkan pola komunikasi yang dibangun juga berbeda. Yang terakhir ada kepemilikan akan informasi. Seseorang yang berada dalam suatu bagian umumnya lebih mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang terkait dengan bagiannya.
komunikasi informal dalam organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak maupun berbagai bagian dalam organisasi yang tidak secara kaku mengikuti tingkatan-tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, menurut Griffin tahun 2000 menerangkan bahwa setidaknya ada 3 bentuk komunikasi informal dalam organisasi, yaitu pertama, ada komunikasi berdasarkan informasi yang tidak resmi. Komunikasi yang juga dalam istilah Inggrisnya dinamakan sebagai komunikasi grapevine terkait dengan adanya pola komunikasi organisasi yang informasinya berasal dari pihak-pihak yang tidak resmi. Kedua, ada peninjauan langsung. Komunikasi yang dalam istilah Inggrisnya management by wandering around adalah pola komunikasi yang dibangun oleh seorang manajer dengan cara turun langsung atau peninjauan langsung ke bagian dalam organisasi. Yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang diwujudkan tidak melalui bahasa verbal, kata-kata, dan umumnya melalui bahasa yang ditunjukkan oleh tubuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, mengelola komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh manajer agar komunikasi yang dilakukan benar efektif dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan keefektifan dari komunikasi. Yang pertama ada meminimalkan hambatan komunikasi. Terkadang memang ada berbagai hambatan dalam komunikasi sehingga mengakibatkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan mengalami kesalahan dalam mengartikan, menerimanya ataupun memahaminya. Adapun hambatan komunikasi yang bersifat personal atau individual dan bersifat organisasional atau kelembagaan. Berikut beberapa hambatan individual. Yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu, keterbatasan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengarkan yang rendah, penilaian awal terhadap subjek tertentu. Hambatan organisasional diantaranya semantik, perbedaan tingkat manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, serta hambatan-hambatan yang lain. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Kemampuan komunikasi seseorang dalam organisasi diperlukan dalam setiap kondisi. Misalnya, pada saat mempersiapkan sebuah presentasi bisnis, menyampaikan ide-ide atau gagasan dalam suatu rapat, negosiasi bisnis, serta melatih tim. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, efektivitas komunikasi akan sangat menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keahlian komunikasi secara individual maupun organisasional. Yang pertama ada upaya yang bersifat individual, yakni peningkatan kemampuan mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasi dua arah, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, pemeliharaan kredibilitas individu, serta peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Adapun upaya yang bersifat organisasional, yakni tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, serta peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi dan teknologi informasi. Griffin tahun 2000 menguraikan bahwa terdapat dua hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi, yaitu sistem informasi formal sebagai sistem yang dibuat memantau kelancaran dalam berkomunikasi, dan elektronik yang bersifat personal sebagai alat pembantu bagaimana komunikasi dapat dilakukan. Adapun yang pertama, sistem informasi formal, yang terdiri dari sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini dibangun untuk menjalankan berbagai transaksi dalam bisnis yang bersifat rutin, seperti berbagai kegiatan perbankan, pencatatan transaksi di supermarket, dan banyak lagi yang sejenisnya. Yang kedua, sistem informasi manajemen.
Sistem ini melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang sifatnya lebih komprehensif serta melakukan integrasi informasi dari berbagai bagian dalam organisasi untuk kemudian menyediakan informasi tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dalam organisasi. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini adalah sistem yang melakukan secara otomatis berbagai informasi yang dibutuhkan ketika manajer memerlukan informasi bagi pengambilan keputusan tertentu. Yang keempat, ada sistem informasi eksekutif. Sistem ini adalah sistem khusus yang dibangun untuk mendukung keperluan para manajer di tingkat puncak, baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun untuk mendukung kegiatan mereka. Yang kelima, ada sistem jaringan internal, yakni sistem yang dibuat untuk mendukung berjalannya sistem informasi manajemen dengan menghubungkan berbagai bagian dalam organisasi melalui sebuah jaringan yang dihubungkan antara satu komputer dan komputer lainnya di seluruh bagian organisasi yang dibutuhkan. Sistem internet ini juga dibuat untuk memudahkan berbagai pihak untuk mengakses bagian lain yang terpisahkan jarak secara fisik sekaligus melakukan efisiensi dalam hal bentuk fisik dari informasi. Yang keenam, ada sistem pintar. Sistem ini adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk merepresentasikan berbagai informasi yang diperlukan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak tertentu. Sistem ini melakukan replikasi terhadap apa yang mampu diberikan oleh seorang ahli untuk kemudian bisa digunakan kapanpun melalui penggunaan teknologi komputer. Yang kedua, teknologi informasi yang bersifat personal. Berikut ini adalah beberapa produk teknologi informasi yang bersifat personal yang telah banyak digunakan dalam berbagai jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada komputer. Komputer merupakan pengembangan dramatis dari alat hitung yang dulunya sangat tradisional menjadi sebuah alat teknologi yang bisa melakukan banyak hal dalam satu alat, seperti pengetikan, perhitungan, tampilan visual untuk kepentingan pendidikan, hingga rekreatif bisa dilakukan oleh komputer. Dengan komputer, organisasi bisa berkomunikasi pula dengan menggunakan surat elektronik seperti email, situs atau web, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ada mesin fotokopi. Mesin ini menggunakan komputer sebagai dasar pemrosesannya. Mesin ini membantu organisasi dalam melakukan duplikasi dalam berbagai bentuk informasi yang bersifat tertulis. Yang ketiga, ada mesin fax. Alat ini membantu organisasi untuk mengirimkan pesan atau informasi tertulis kepada pihak lain melalui jaringan telepon atau juga menggunakan jaringan satelit sehingga informasi tertulis dapat didapatkan secara lebih cepat walaupun jarak antara pengirim dan penerima sangat jauh. Yang keempat, ada telepon seluler. Alat ini membantu setiap orang untuk berkomunikasi secara cepat dan fleksibel, walaupun pengiriman dan penerimaan informasi berada di tempat yang berbeda dan dalam keadaan apapun, baik sedang mengendarai kendaraan, berjalan, sedang makan, maupun keadaan-keadaan lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh telepon biasa atau fixed phone yang menggunakan teknologi kabel. Yang kelima, ada webcam. Kamera elektronik ini memungkinkan berbagai pihak di berbagai tempat bisa untuk tetap saling berkomunikasi untuk kepentingan koordinasi maupun security atau keamanan. Dengan dibantu komputer, alat ini dapat membantu organisasi juga untuk melakukan teleconferencing atau tatap muka melalui komputer sekalipun pihak-pihak yang berkomunikasi tidak berada di tempat yang sama. Yang keenam, ada produk-produk teknologi informasi lainnya. Saat ini sudah banyak sekali produk-produk seperti robot, mesin kehadiran komputerisasi, alat pendeteksi elektronik atau scanning, dan lain sebagainya yang secara dramatis telah banyak membantu organisasi dalam melakukan komunikasi. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.